Ketika saya melihat dari beberapa perkembangan media sosial, ada salah satu akun yang di TikTok ini lagi rame, kemudian bisa memframing dari berbagai kalangan. Saya nggak tahu namanya ini ya. Jadi orang ini mengatakan MUI harus turun untuk mengkaji tentang Abuya Mama Gufron. Nah, ketika memang ada tanggapan seperti itu, dari dulu kita ini sudah welcome. Ketika ada orang yang mengatakan ada sekte kesesatan di pondok pesantren Unik, monggo datang ke pesantren, tabayun, datangkan, mau itu dari MUI-nya, mau dari istilahnya pemerintah setempatnya. Nah, kalau orang yang memang benar-benar memahami aturan pondok pesantren, yang namanya mendirikan pondok pesantren ini enggak ujug-ujug makjelek langsung jadi. Ada administrasi dulu, ada administrasi yang kita lalui. Makanya ketika ada orang yang mengatakan bahwa ada sekte kesesatan di dalam pesantren Unik, nah ini enak bagi kita. Silakan siapa saja monggo, dari mungkin dari muhibinnya, karena ini sudah ada datanya kepada kita. Mau mengkaji tentang dari kalam-kalamnya Abuya Mama Gufron yang lagi viral sekarang, kita bisa jelaskan secara ilmiah. Atau mungkin orang yang berkata tentang masalah kalam Suryani yang dialek lugonya berbeda, kita bisa jelaskan, karena mereka tanpa mengetahui. Dalam hal ini bukan berarti kita ini pintar dalam bahasa, tidak. Saya jauh-jauh hari menjelaskan bahwa kitab yang dikarang oleh Abuya Mama Gufron ini, tulisan asli yang ditulis oleh beliau ini berabjadkan Suryani, begitu kan? Dan ini ada beberapa tahapan sehingga menjadi kitab seperti ini nih. Nah, seperti kitab ini yang lagi kita garap ini adalah kitab kuning, kitab Al-Basit, yang di dalamnya memuat tentang agamis dan nasionalis. Nah, kita bisa menjadikan mufradat maqalah seperti ini bermulanya itu dari huruf abjad, daripada Suryani yang ditulis oleh Abuya Mama Gufron. Makanya monggo datang ke sinilah kalau pengen tahu. Dan ini sudah menjadi bahasa Arab. Coba kalau ada sekte kesesatan di dalam bahasa ini, saya bacakan. Al-maqalatus sadisatu min kalami syekhi fi bayani dusturid daulati. Ini makalah yang ke-6 menjelaskan tentang undang-undang dasar negara. Bahkan di sini dijelaskan awwalu dusturi madani fi tarikhid daulatil islamiyah tammat kitabatuhu ba'da hijratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal Madinatil Munawwarah. Wa ja'ala alaihi salatu wassalam dustural madinati li tahsinil alaqati baina mukhtalifi tawaifi wasyu'ubi wal qabaili fil Madinatil Munawwarati. Sarat al Madinatul Munawwaratu daulatan wa faqiyatan. Nah, ini kalau diterjemahkan, sebenarnya awal mula undang-undang dasar negara ini sebenarnya mengadopsi dari sejarah Nabi Muhammad setelah hijrah ke Yasrib, ke Madinah. Karena kita tahu di Madinah ini ada syahadah Madinah yang disebut. Kemudian wa ja'ala alaihi salatu wassalam dustural Madinah li tahsinil alaqati baina mukhtalifi tawaifi wasyu'ubi wal qabaili. Kemudian Kanjeng Nabi menjadikan undang-undang aturan yang ada di Madinah tujuannya satu, li tahsinil alaqati baina mukhtalifil tawaifi wasyu'ubi wal qabaili, untuk memperbaiki hubungan antar sesama kelompok, bangsa, agama dengan segala perbedaannya, sehingga sharatil Madinatul Munawwaratu daulatan wa faqiyah. Maka Madinah menjadi negara yang munawwarah.
Munawwar itu kalau diartikan secara bahasa Indonesia itu baldatun thayyibatun rabbun ghafur, gemah ripalo Cinawi. Karena Kanjeng Nabi mampu menyatukan. Dan jangan kira dalam kitab Al-Basit ini terjemahnya juga sudah sampai kepada BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Makanya saya sarankan begini, ketika siapa sajalah yang mendengar, monggo mau di-share ke siapapun, monggo datang ke pesantren, bertabayun yang benar, kita jelaskan, jangan sampai di framing yang enggak-enggak, yang kemudian ini akan menjadi fitnah yang sangat besar. Kitab Al-Basit yang ditulis oleh Abu Yamamah Ghufran ini bahkan 2022 kalau nggak salah itu sempat diberikan kepada Wapres, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kebetulan saya yang dampingi Abu Yamamah Ghufran pada waktu itu. Kita berbicara bersama beliau bahwa saya jelaskan kitab ini memang awal mulanya ditulis oleh beliau dengan abjad Suryani, yang kemudian ada beberapa tahapan sehingga menjadi mufrodat, menjadi maqalah, baru kita syarahi. Ya, yang logikanya begini, sekelasnya Kiai Haji Ma'ruf Amin saja gitu kan, seorang wafres, beliau itu sangat hormat, bahkan menghargai daripada karya Abu Yamamah Ghufran. Bahkan saya masih ingat beliau mengatakan, nah ini nanti kalau sudah selesai Yai, katanya ini diadakan studi aja untuk diseminarkan, kemudian nanti beliau sendiri pun juga siap memberikan kata pengantar. Artinya, nah ini fotonya nih, moga Pak Sakur, ini waktu Abu Yamamah Ghufran dipanggil oleh Wapres ya, di kediaman, di rumah dinasnya ya, di rumah pribadinya beliau. Nah ini waktu itu kita memberikan kepada beliau Kiai Haji Ma'ruf Amin ada 3 kitab. Satu kitab Muhimmat. Kitab Muhimmat ini yang isinya adalah transformasi politik Yahudi dari zaman ke zaman yang berafiliasi, bertransformasi dengan kedok agama. Monggo dibaca, itu sudah sampai karyanya beliau. Terus kemudian kitab Samawi dan kitab Al-Basit yang menjelaskan tentang agamis dan nasionalis. Artinya begini, kalau orang cerdas, kita ini tidak mengada-ngadakan. Bahkan ada yang mengatakan mana karyanya kok gitu kan. Ya hanya saja memang belum diperbanyak, belum dipublikkan secara umum karena masih dalam pembenahan, revisi dan lain sebagainya gitu. Jadi saran kami, monggolah kalau ketika memang ingin tahu tentang karya-karya Abu Yamamah Ghufran, kemudian ada apa namanya penggiringan opini, ada sekte yang menyimpang dari aturan agama Islam dan sebagainya, monggolah kita di sini welcome, 24 jam di sini welcome. Kita nggak usah istilahnya, pokoknya siapa saja monggolah. Jadi jangan sampai ada penggiringan opini yang lain dan lain sebagainya yang akan menjadikan fitnah besar bagi masyarakat.